Oke, baik ya. Terima kasih Nona. Sore ini sudah mau datang. Saya macam resmi sekali. Ya, selamat datang kembali di Tiba-Tiba Podcast Tiba-Tiba. Dan sore hari ini saya mau apatir. Saya ada di belakang kamera. Yang di depan kamera ini ada seseorang yang nanti kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam atau 2 jam. Kayaknya dia siap ini. 2 jam. Oh. Oke. Nah, sebelum kita mulai, pertama-tama biasanya kan kita itu tuh harus kenalan dulu ya. Jadi mungkin pertama mungkin Nona bisa perkenalkan diri secara singkat. Silakan. Hai, perkenalkan nama saya Sandra. Saat ini saya berusia 24 tahun. Saya tinggal di Mesir, tepatnya di Jalan Gajah Mada di belakang Hotel Sylvia. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang skincare dan posisi saya sebagai BA atau Beauty Advisor. Oke. Apa namanya? Tadi bilang rumah di Mesir ya. Berarti Nona asli Mesir atau ada campur aduk dari mana begitu terus datang tinggal di kota? Oke, saya aslinya dari Koting dan Bola. Jadi bapak saya orang Koting, mama orang Bola. Hanya kami tinggalnya di Mesir. Kecil besar di Mesir. Sejak tahun berapa di Mesir? Sejak orang Belum tua lahir? menikah, ya. Kamu belum ada berarti ya? Belum. Oke lah. Nah, podcast ini namanya Tiba-Tiba Podcast. Jadi obrolan kita itu juga sebenarnya tiba-tiba saja. Saya bisa bertanya apa saja. Terserah saya mau bertanya. Nah, tapi kalau misalnya Nona tidak mau jawab pertanyaan itu tidak apa-apa. Bisa kita lewatkan. Nah, saya kan kenal Nona karena kita kebetulan sama-sama di salah satu komunitas produksi film. Terus waktu itu Nona masih kuliah dan sekarang sudah bekerja. Nah, setahu saya dulu itu kuliahnya di Universitas Nusa Nipa, ya, kuliah komunikasi. Kenapa dulu itu Nona memilih kuliah komunikasi? Mungkin bisa cerita kenapa? Oke, yang pertama hobi saya dari saya sekolah atau saya SMA adalah bermain teater, di mana di situ kami pasti akan bertemu dengan berbagai karakter, di mana di situ kita mengekspresikan segala karakter yang akan kita bawa. Jadi di situ terus kita tampil di depan banyak orang. Jadi mulai dari situ hobi saya itu tampil di depan banyak orang. Jadi saya memutuskan untuk mengambil kuliah di jurusan ilmu komunikasi di Universitas Nusa Nipa. Selain tampil di depan juga saya sebenarnya bercita-cita sebagai seorang presenter. Presenter di TV? Di TV. Itu kan. Lalu dalam proses perkuliahan itu, apakah Nona bisa mendapatkan apa yang Nona harapkan? Tadi kan bilang supaya bisa tampil di depan banyak orang. Apakah ada kesempatan itu selama kuliah itu? Selama kesempatan banyak sekali. Selama kuliah yang pasti banyak kesempatan yang diberikan. Jadi seperti di saat semester awal itu kita dilatih mulai dari basic komunikasinya, kita bertemu dengan banyak orang, atau basic komunikasinya itu seluruh peminatan kita belajar di mana public relation dan juga jurnalistik. Jadi belajar menjadi seorang master of ceremony atau presenter, pembawa berita atau menulis berita. Jadi di situ diberikan kesempatan, semua diberikan kesempatan. Jadi di situ saya mengambil kesempatan juga untuk belajar, untuk mengasah diri juga. Mengasah kemampuan. Ya. Tadi disebut public relation dengan apa satunya? Jurnalistik. Berarti pilih dua-dua atau waktu itu pilih salah satu saja? Di saat semester 5 baru kita
Oh. Di saat semester 5 baru dipilih peminatannya, entah itu jurnalistik atau public relation. Oh, itu bukan ditentukan, bukan dosen yang menentukan Bukan, itu? jadi mahasiswa yang menentukan. Kamu waktu itu menentukan? Saya waktu itu menentukan masuk di peminatan jurnalistik. Oh, itu karena cita-cita mau Menjadi seorang presenter tadi. Nah, kalau cita-citamu menjadi seorang presenter ya, kita di Maumere ini kan tidak ada TV. Tidak ada, pokoknya tidak ada lembaga-lembaga penyiaran yang cukup besar dan bisa kemudian membuat kita sedikit lebih berkembang. Nah, ada memang beberapa komunitas kecil yang bikin seperti Maumere TV dan sebagainya, tapi kenapa kemudian Nona memutuskan kuliahnya itu kuliah komunikasi dengan cita-cita tadi itu, tapi pilihannya itu di Kota Maumere, bukan kemudian pilih ke Kupang kah, ke Surabaya kah, apa namanya, Jakarta misalnya, yang sudah ada media-media besar ya, TV-TV besar misalnya. Kenapa kemudian Nona tetap pilih di Maumere? Oke, jadi saat saya mau milih mau masuk di jurusan ilmu komunikasi, dan awalnya itu saya punya cita-cita menjadi seorang presenter. Dan yang pasti kita semua tahu di Maumere ini memang belum banyak media-media besar. Jadi sambil berjalannya waktu, saat proses perkuliahan, ternyata saya yakin bahwa apa yang saya cita-citakan dulu tidak seharusnya juga terjadi di dunia nyata atau terjadi setelah saya wisuda. Karena apa? Karena apa yang saya pelajari itu saya bisa praktekkan di dunia kerja atau di tempat saya bekerja. Jadi saat itu saya bisa andalkan apa yang saya dapatkan saat masa perkuliahan di tempat saya bekerja. Tetapi tidak harus menjadi seorang presenter seperti itu. Berarti tidak kecewa dong? Atau jangan sampai kecewa dalam hati? Dalam hati tidak. Yang pastinya saya tidak kecewa karena apa yang sudah saya miliki saat masa perkuliahan, apa yang sudah saya dapat dan saya pelajari juga, saya bisa jalankan di mana tempat saya bekerja. Seperti itu. Berarti selama kuliah itu senang saja atau ada pengalaman tidak enak waktu kuliah? Ada senang, ada pokoknya suka duka pasti ada. Coba. Mungkin Nona bisa cerita suka dukanya selama kuliah dulu bagaimana? Kalau suka yang ini ya, bahagianya nih. Kalau yang senangnya tuh yang pasti bertemu dengan banyak teman baru mulai dari awal semester, walaupun sampai semester akhir tidak genap. Jadi genap maksudnya? Maksudnya ada beberapa yang memilih cuti, ada beberapa yang sudah sudah keluar atau seperti itu. Yang pasti pertama punya relasi teman yang cukup banyak. Setelah itu pengalaman. Tapi kalau sedihnya itu yang pasti saat kita mengerjakan tugas, apalagi tugas akhir. Seperti itu. Pasti teman-teman di rumah yang saat ini berada di titik terakhir atau semester terakhir pasti merasakan itu. Tugas akhirnya apa waktu itu? Tugas akhirnya itu adalah apa, Romo? Judulnya kan? Atau? Tidak usah judulnya. Skripsi atau apa? Iya, judul tugas akhirnya itu menyusun Saya pikir skripsi. karena jurnalistik mungkin bikin dalam bentuk produk penyiaran atau apa begitu? Kalau produksi, kalau prakteknya itu sudah dilakukan di saat semester 7, awal semester 7. Itu sudah dipraktek langsung buat sebuah produksi TV, di mana kami dibuat satu kelompok untuk membuat sebuah produksi dan ditayangkan di YouTube apa ya? YouTube Prodi kalau tersalah. YouTube Prodi. Apa produksinya? Apa ya? tentang apa waktu itu? Masih ingat? Jangan sampai lupa.
Tidak Romo, tunggu Romo, apa nih? Apa? News apa? Berita ini nih. Apa? Ayo, apa? Romo, itu Romo. Romo, ini jalan terus nanti. Romo, potong-potong Tidak, Romo. saya tidak potong. Romo. Iya, saya tidak potong. Romo, jangan Kang. Apa produksinya? Produksi TV-nya itu adalah Mesti ingat tidak? Kalau tidak ingat lagi tidak apa-apa. Tidak bisa dipaksa. breaking news kan? Oh, buat berita. Iya, buat berita. Berita apa waktu itu? Waktu itu tugas kami membuat sebuah produksi TV. Jadi kami membuat produksi breaking news. Oh. Di mana di situ dibagi ada 9 sampai 10 orang. Jadi kami berbagi tugas, ada yang menjadi reporter, ada yang menjadi kru, ada yang menjadi produser kan? Ada yang menjadi produser. Jadi di situ langsung ambil Bukan peran. prosedur ya? Kalau Bukan, prosedur Roma. itu siapa prosedur? Prosedur Masih ingat itu tidak prosedur? Roma. Lastri. Siapa? Lastri nonton ini kita bawa dia punya nama, tidak apa-apa. Oke, terus sudah Ada, itu. pokoknya dibagi tugas supaya menjadi sebuah produksi. Jadi di situ sudah apa istilahnya Roma? Pokoknya itulah. Oke. Nah, berarti tantangan terbesar kamu selama kuliah itu di tugas akhir itu atau? Iya, selain tugas akhir, tugas-tugas lainnya juga tantangan buat kami karena masuk di peminatan mulai semester 5 itu sudah mulai ada tugas-tugas berat seperti membuat sebuah produksi yang pasti kita kita membutuhkan waktu yang cukup lama karena mulai dari mengumpulkan teman-teman kelompok yang sangat susah, ada yang terlambat atau ada yang tidak hadir saat mau take video atau apa. Itu kan sebuah tantangan di mana kita harus bekerja sama dalam sebuah kelompok seperti itu. Lalu bagaimana caranya Nona untuk melewati itu? Jadi misalnya mau mengumpulkan orang kan susah, terus apakah diancam nanti saya tidak tulis nama di situ atau bagaimana? Kalau ancam tidak, yang pasti beri pemahaman kepada teman-teman karena yang membutuhkan nilai ini bukan cuma saya saja atau teman saya yang hadir, yang lainnya tidak, tetapi kita sama-sama membutuhkan nilai walaupun dalam bentuk kelompok, tetapi kehadiran kita atau keaktifan kita juga dinilai. Jadi ya beri pemahaman kepada teman-teman karena kita semua sudah besar, jadi pasti sudah mengerti dan paham, jadi akhirnya tugas itu berjalan dengan baik walaupun membutuhkan waktu yang ya cukup lama. Nah, berarti tidak menyesal ya kuliah di Maumere? Tidak menyesal. Kuliah di Unipa tidak menyesal? Tidak menyesal karena di Maumere juga ada buat apa di luar, jauh dari orang tua. Atau jangan sampai kamu adalah orang yang susah sekali untuk keluar dari rumah? Tidak. Hah? Keluar dari rumah maksudnya keluar dari Maumere ini? Tidak Romo. Tidak? Tidak Romo lagi. Tidak apa-apa? Oh Romo kan? Oh, iya. Romo kan? Memang saya Romo, aduh Tuhan. Yang di belakang kamera ini Romo ya, atau mau pater. Nah, itu kan saya lupa tadi mau tanya apa tadi. Apakah kamu orang yang ditahan-tahan, jangan sampai orang tua yang tidak mengizinkan untuk pergi, atau biasanya kan anak perempuan susah kan diizinkan orang tua kuliah jauh, atau tidak? Tidak. Yang pertama memang keinginan saya sendiri mau kuliah di Maumere karena memang Maumere khususnya di Unipa fasilitasnya sudah terjangkau. Kamu kuliah komunikasi, setelah itu pemilihannya jurnalistik. Nah, waktu kerjanya itu mengurusi itu, atau mungkin Nona bisa cerita dulu setelah tamat kuliah itu hidupmu bagaimana? Pekerjaan, dalam kaitan dengan pekerjaan, apakah langsung dapat pekerjaan atau bagaimana proses kerja sampai dengan sekarang ini? Mungkin Nona bisa cerita itu dulu. Baik Romo, kalau sebenarnya kalau bekerja dari
dari saya masih kuliah juga sudah bekerja sebenarnya, tapi kerja lepas. Jadi kami dikontrak salah satu perusahaan rokok, itu menjadi sales event. Jadi saat aktivasi event baru kami dikontak. Seperti itu. Mulai dari saya semester 1 sudah bekerja. Terus saat selesai kuliah nganggur berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu saya lamar di salah satu mitra BUMN dan saya mendapatkan tugas di Larantuka. Jadi saat itu saya bekerja di Larantuka dulu selama. Nah itu kan bisa keluar dari Maumere. Iya, selama 5 bulan. Dan ada satu dan lain hal. Akhirnya saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu. Saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu dan saya pulang ke Maumere. Setelah 4 bulan saya nganggur lagi dan puji Tuhan saya mendapatkan panggilan pekerjaan sudah 1 bulan lebih. Oh, di perusahaan itu kecantikan tadi itu? Iya. Di perusahaan kecantikan. Nah, apakah kamu tidak merasa rugi dengan kuliahmu yang atau dengan kata lain begini ya, kuliahmu kan komunikasi jurnalistik tadi itu, lalu kerjanya di perusahaan kecantikan, itu berguna tidak itu kuliahnya? Sangat berguna. Oh ya? Iya dong. Kan urusan kecantikan, masa komunikasi? Begini, hubungan antara saya kuliah dan juga pekerjaan saya saat ini. Yang pastinya basic saya sebagai seorang ilmu komunikasi. Jadi pekerjaan saya saat ini yang pastinya kami bertemu atau berinteraksi dengan customer yang sangat banyak. Di mana mereka datang untuk mengkonsultasikan keadaan kulit atau masalah kulit mereka kepada kami dan kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk kulit mereka. Tapi kami bukan dokter. Terus itu bagaimana nanti? Begini, kami kan beauty advisor. Penasihat kecantikan maksudnya? Iya, penasihat kecantikan. Jadi mereka bertemu dengan customer yang begitu banyak dengan berbagai karakter. Jadi mereka datang konsultasi atau memberikan keluhan tentang keadaan kulit mereka. Jadi di situ kami memberikan solusi untuk mereka dengan menjelaskan apa yang menjadi kelebihan dari produk kami, seperti itu. Jadi di situ saya rasa sangat nyambung dengan apa yang saya belajar. Dengan ilmu komunikasi? Iya. Nah, bekerja di perusahaan kecantikan nih, menurut kamu cantik itu apa sih? Cantik itu... cantik itu apa? Apakah cantik itu putih, cantik itu... Tidak. Nah. Cantik, kalau menurut saya cantik itu ya diri sendiri. Apa cantik itu? Birumu, apa ya cantik? Saya cari di Google. Jangan. Menurut kamu selama ini? Menurut saya kalau cantik itu apa? Cantik itu ya diri kita sendiri cantik. Ya, dimana cantik itu bukan hanya kita lihat dari kulitnya atau wajahnya atau dari warna. Cantik itu tidak dilihat dari hanya warna kulit, dari wajah, dari fisik, dari bentuk badan atau apa. Tapi cantik itu dilihat dari dalam diri kita. Seberapa kepribadiannya? Iya, dari kepribadian kita. Jadi menurut saya cantik itu
Cantik itu ya diri kita sendiri. Iya, oke. Itu kan jawabanmu. Nah, sejauh ini, selama bekerja itu, apakah bertemu dengan orang yang tiba-tiba datang terus curhat dan merasa bahwa dia tidak cantik atau bagaimana? Iya. Nah, ini sebenarnya sudah 1 bulan ini, 1 bulan lebih ini memang ada beberapa yang datang dengan memberikan keluhan kalau kulit mereka sebelumnya begini. Kak, kulit saya tuh sebelumnya putih, tapi sekarang karena pemakaian salah satu produk yang salah, makanya jadi begini. Jadi saya tuh tidak pede kemana-mana harus pakai masker. Jadi mereka tanya, Kak, yang bagus untuk bersihkan ini apa-apa. Jadi mulai dari situ saya tadi kembali lagi tadi cantik. Sebenarnya kalau kita percaya dengan diri sendiri, itu sebenarnya kita tidak perlu merasa kurang. Jadi cantik itu harus percaya diri. Kalau begitu sebenarnya produk kecantikan tidak usah dijual lah, atau? Jangan. Nanti kami. Nah, apa gunanya produk kecantikan itu? Nah, produk kecantikan itu ya gunanya untuk yang pastinya merawat kulit kita, memperbaiki keadaan kulit atau skin kita, memperbaiki keadaan kulit kita. Jadi produk kecantikan itu selain kita percaya dengan diri sendiri, merawat diri kita dari dalam maupun dari luar, ya harus memakai produk kecantikan. Nah, oke. Saya sebenarnya masih mau banyak tanya tentang kecantikan karena saya juga suka produk-produk itu. Nah, kerjanya ini kan di Maumere kan? Iya. Nah, kenapa Maumere lagi? Yang pertama, Romo, di sini saya tidak bisa jauh dari sepupu adik. Adik yang ini yang datang. Iya. Sepupu adik saya tidak bisa Teman-teman dia jauh. ini datang dengan adiknya, adik nongnya ini, adik laki-laki maksudnya. Iya. Saya punya adik yang bungsu ini, saya tidak bisa jauh dari dia. Karena apa? Karena saya paling dekat dengan dia. Jadi saya tidak bisa tinggalkan dia lama-lama. Seperti itu. Makanya tetap di Maumere. Tetap di Maumere. Ada alasan lain? Tidak, Romo. Tidak ada. Kita sudah terikat kontrak untuk tidak membicarakan itu ya. Oke. Nah, selama 1 bulan lebih ini, kita akan bicara tentang di tempat yang terakhir. Saya tidak akan tanya soal tempat-tempat sebelumnya. Tapi kalau misalnya Nona mau cerita juga silakan. Kesulitan-kesulitan selama bekerja selama ini, apa saja misalnya? Customer yang rewel kah? Tanya terlalu banyak kah? Karena saya juga baru 1 bulan, jadi sampai saat ini tidak terlalu sulit. Tetapi mungkin hanya saya harus lebih banyak belajar lagi tentang perawatan atau tentang produk-produk dan juga perawatan skin, karena dengan berbagai keadaan kulit, dengan berbagai karakter customer yang berbeda-beda, dengan datang ada yang mungkin datang baik-baik, kita kasih saran seperti ini. Ada yang lain datang sampai hampir 1 jam menanyakan keadaan, menanyakan solusi seperti apa. Jadi customernya itu, sorry saya potong. Customernya itu laki-laki, ada laki-laki? Ada laki-laki dan juga ada perempuan. Oh gitu? Iya. Oh laki-laki juga pergi ke beauty itu? Iya, karena laki-laki juga butuh perawatan. Nah, jangan sampai ada yang ke situ hanya mau ganggu kamu. Ada tidak yang begitu? Tidak, Romo. Sampai saat ini tidak ya? Dan lebih banyak perempuan. Kalau laki-laki paling sekarang dia balik. Terus. Sampai saat ini masih lebih dominan perempuan. Ya, laki-laki juga ada, tetapi paling 2-3 orang seperti itu. Betul. Berarti selama ini tidak merasa diganggu atau di apa? Tidak. Aman ya? Tempat kerja aman? Kalau tempat kerja sebelumnya? Tempat yang dulu-dulu, sebelumnya, yang tadi bilang di bagian rokok dan sebagainya itu,
itu kan biasanya rawan itu, iya kan? Saya itu biasa memperhatikan, saya pergi ke pasar dan sebagainya kan, sering berjumpa dengan beberapa nona yang sering juga berjual menawarkan produk-produk rokok. Itu kan sering kali diganggu juga oleh. Iya, kalau kita di lapangan pasti akan menghadapi situasi seperti itu. Tetapi kembali lagi kepada pembawaan diri kita masing-masing. Kalau kita tetap berdiri pada pendirian kita bahwa saya datang ke sini mau menawarkan produk, tidak lebih dari itu. Kalau memang ada maksud lain ya kita tidak terima itu. Karena kita datang hanya menawarkan produk, kalau mau beli, beli. Tapi pernah ada yang begitu? Sejauh yang Nona dan Nona punya teman-teman alami? Kalau sejauh ini paling hanya ganggu, paling hanya bilang kayak kakak manis, cantik gitu. Ya, laki-laki kadang-kadang juga. Oke. Nah, sekarang kan kamu kerja, terus dengan yang dari tadi kita ngobrol itu, keluarga bagaimana? Mendukung pekerjaanmu atau? Keluarga sangat mendukung, apalagi orang tua. Mulai dari saya kuliah, sambil bekerja, itu juga keluarga sangat mendukung. Jadi dari situ saya semangat untuk bekerjanya seperti itu. Semangat mengumpulkan cuan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa pertanyaan yang lebih mendalam dan mungkin lebih pribadi. Nona tadi kan belum cerita soal keluarga Nona, anak keberapa, terus kakak adik ada berapa? Oke, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi kakak saya yang pertama laki-laki, saya anak kedua, terus adik saya laki-laki nomor 3, saat ini SMA, dan adik bungsu saya yang nomor 4, dia saat ini kelas 4 SD. Oh, ini yang jalan-jalan ini. Ya. Nah, apa rasanya jadi anak kedua? Jadi anak kedua, jadi anak kedua, apa rasanya? Jadi anak kedua. Jadi anak kedua, apakah bahagia kah atau selalu diduakan kah? Karena nomor 2 tuh. Iya. Kalau rasanya jadi anak kedua bahagia Romo sampai saat ini ya bahagia. Bahagia. Iya. Oke lah. Orang tua masih ada? Iya. Mama masih ada, bapak sudah meninggal. Oh, bapak meninggal. Oke. Boleh tidak saya tanya misalnya, siapakah mama buatmu? Kalau saya tanya begitu misalnya, Nona jawab apa? boleh. Nah. Jawab nih kan? Iyalah. Tadi bilang boleh. Oh, oke. Mama buat buat diri saya itu sosok yang sangat sabar. Kalau buat diri saya. Jadi selain sabar, Mama juga motivasi buat Nona. Seperti itu. Apa? Motivasi buat Motivasi. Motivasi untuk melakukan banyak hal. Iya, banyak hal. Karena banyak belajar juga tuh dari Mama. Seperti itu. Mama pekerjaannya apa? Mama ibu rumah tangga. Oke. Kalau Bapak, siapakah Bapak buat seorang Nona? Kalau Bapak, Bapak tuh kuat. Pokoknya kuat. Sama juga dengan Mama, kuat, motivasi juga. Motivasi juga buat saya. Gitu. Itu? Iya. Nah, berarti kamu merasa disayang ya di keluarga? Iya, sangat disayang. Disayang atau tidak? Disayang, sangat disayang. Sangat disayang ya? Mulai dari kalau disayang berarti ada banyak hal yang momen-momen yang paling baik dalam hidup. Kira-kira apa momen terbaiknya Nona di tengah keluarga? Atau sepanjang hidup lah, dari kecil sampai sekarang tuh, apa yang paling buat Nona rasa, oh ini momen paling bahagia buat saya? Momen paling bahagia itu, kalau yang paling Nona ingat itu
Kalau setiap kalau Bapak kan dulu sopir. Jadi setiap kalau Bapak pulang dari sopir di bandara dulu. Jadi setiap Bapak pulang tuh pasti bawa sesuatu. Pokoknya apa sih, entah itu maksudnya kayak pokoknya itu sudah jadi sesuatu yang yang ciri khas lah. Kayak pokoknya pulang tuh entah itu mau ikan mau apa itu pasti ada. Bawa tuh datang untuk kami makan sama-sama seperti itu. Sampai saya kuliah, saat itu baru Bapak berhenti bekerja sebagai sopir karena ada gangguan kesehatan juga, jadi Bapak berhenti. Seperti itu. Berarti tidak ada lagi kebiasaan itu? Iya, kebiasaan itu paling sekarang tepung kakak. Kakak yang melanjutkan itu. Bagaimana perasaanmu ketika sekarang sudah mengalami situasi yang berbeda kan? Bapak sudah tidak ada lagi tidak pulang bawa sesuatu lagi, terus sekarang kakak yang datang dan bawa itu, bagaimana perasaannya Nona? Kalau kebiasaan kakak biasa kalau bawa sesuatu itu pasti rasanya tuh kayak kita ingat lagi tuh, kayak ingat kembali. Tunggu dulu. Tidak apa-apa. Kalau kemarin kan Bapak, sekarang tuh kakak. Biasanya tuh kalau kakak masih di luar itu nanti saya WA atau apa, saya bilang kami sini belum makan atau kami mau ini. Kalau ada pasti dia bawa. Itu pasti dia bawa sesuatu. Jadi saya yang pastinya ingat lagi masa-masa dengan Bapak. Pasti sedihnya ada. Masih sering menangis tidak lagi? Sesekali. Jadi kamu lebih akrab dengan Bapak atau dengan Mama? Semuanya, dua-duanya. Dua-duanya. Nah, kalau berarti momen yang paling tidak mengenakan selama hidupnya kamu itu apa? Momen yang paling tidak mengenakan. Apakah kehilangan Bapak atau? Yang pastinya itu momen yang paling itu tuh pasti Bapak pergi untuk selama-lamanya. Bapak tinggalkan kami untuk selama-lamanya. Di saat saya mau wisuda. Berarti waktu wisuda tidak ada? Waktu wisuda tidak ada. Karena aduh Tuhan. Bapak tuh seperti jadi selama ini menurut saya nih Bapak tuh sudah ajarkan kalau kami tuh harus mandiri. Harus mandiri dari, maksudnya Bapak memang keras. Jadi Bapak selalu ajarkan kami tidak boleh takut pokoknya Bapak tuh keras dengan Nona, dengan kakak adik semua. Bapak selalu ajarkan kami untuk mandiri. Jadi saat Bapak pergi pun itu Bapak mengajarkan Nona dan kakak adik semuanya itu untuk mandiri. Karena saat Bapak pergi itu sebelum Bapak pergi untuk selamanya tuh 1 minggu sebelum saya konsul, saya ACC ujian skripsi, itu Bapak sempat keluarkan kata-kata begini. Saya sudah tunggu itu 1 minggu sebelum Bapak meninggal. 1 minggu sebelum saya ujian, 2 hari, 3 hari sebelum saya ujian. Itu Bapak telepon bilang, saya sudah tunggu kau ujian nih, saya sudah tunggu sampai 1 tahun, skripsi belum selesai. Saat itu saya menangis, saya bilang, mereka tidak mengerti yang saya rasa tuh bagaimana. Dan waktu itu saya baru habis konsul dan baru sementara revisi. Dan itu bisa bayangkan saat itu lagi panas-panasnya, terus dosen coret, dosen suruh revisi kembali, dan Bapak telepon bilang, saya tunggu sudah 1 tahun ini belum habis-habis ya. Di situ saya menangis.
Dan ternyata itu mungkin pertanda kalau kita harus kerja keras, harus benar-benar mandiri. Akhirnya saya selesaikan dalam waktu 3 hari, akhirnya ACC. Nah, tepat 21 Juli saya ujian skripsi karena waktu itu saya benar-benar mungkin sedikit emosi. Orang pertama yang saya kirim itu Bapak. Saya kirim foto ujian, saya bilang saya sudah selesai. Akhirnya balasan Bapak bilang, Bapak bangga, hanya begitu. Dan setelah 1 minggunya, Bapak masuk ke rumah sakit dan subuhnya Bapak meninggal. Seperti itu. Padahal Bapak sudah janji bilang, nanti kita mau foto keluarga. Karena kami untuk foto keluarga tuh jarang sekali. Jarang sekali, karena paling untuk momen-momen tertentu saja itu juga tidak lengkap. Kayak paling cuma Bapak dengan Mama, paling cuma Bapak saya, seperti itu. Karena sebelum Bapak tuh orangnya update, jadi dia suka mengabadikan momen apapun itu. Tapi untuk kami keluarga seluruhnya, untuk satu keluarga belum ada. Jadi di situ dia bilang, nanti Nona wisuda baru kita foto bersama. Ternyata fotonya sudah kurang 1. Seperti itu. Tapi tetap sudah foto? Foto. Tapi tidak ada? Tidak ada Bapak. Seperti itu. Aduh. Apa foto saja? Bapak tuh dibingkai saja atau bagaimana? Tidak? Tidak. Hanya kalian sendiri yang foto? Kami sendiri. Aduh, momen begitu. Terus, Tuhan. Itu titik paling rendah ya? Iya, titik paling rendah. Karena saat terakhir paginya Bapak sakit, jadi masih di rumah, jadi saya yang temani Bapak. Mama masih masak. Mama masih masak di luar karena Mama kan biasa terima catering. Jadi waktu itu dari pagi sampai sore kami di rumah, saya temani Bapak. Dan terakhir sebelum Bapak masuk ke rumah sakit, itu tuh Bapak suruh Nona peluk. Jadi bilang, Nona Bapak ini dingin, peluk Bapak. Jadi itu terakhir yang saya peluk, saya gosok minyak, setelah itu bawa ke rumah sakit, langsung drop. Akhirnya bawa ke rumah sakit hanya berapa jam, subuh jam 1, itu Bapak. Berarti tidak ada pesan? Tidak ada pesan. Pesannya itu sudah sebelum Bapak meninggal tuh Bapak sudah pesan. Di tanggal 21 Juli setelah saya ujian skripsi, setelah saya ke rumah, Bapak hanya bilang begini, bisa lusa kalau sudah dapat kerja, maksudnya kalau sudah dapat kerja, ingat, Bapak tuh hanya bilang, ingat kau punya Mama. Bapak tidak usah. Bapak hanya pesan begitu. Dia bilang, Bapak ini orang jahat. Hanya bilang begitu. Masa itu yang sampai saya sampai bilang, hei Bapak omong sembarang. Sudah, dia hanya omong begitu habis, dia masuk tidur. Nah, tanggal 28 itu masuk rumah sakit. Nah, subuhnya baru Bapak meninggal. Jam 1. Dramatis sekali hidupmu ini. Lalu bagaimana cara kamu kemudian berdamai dengan situasi itu tuh, kehilangan dan sebagainya, Bapak yang tiba-tiba pergi di saat-saat yang harusnya menyenangkanmu, Bapak justru tidak ada kan? Nah, bagaimana kamu mengolah perasaan-perasaan itu untuk kemudian bisa bangkit lagi, bisa menjadi Nona yang sekarang? Yang pasti, yang pertama saya bisa bangkit. Bukan bangkit itu Tuhan Yesus, bukan. Maksudnya bangkit dari situasi itu, tidak apa-apa. Bangkit dari situasi itu yang pertama dukungan dari keluarga, dari Mama, dari kakak adik. Selain itu juga berdoa. Terus tidak lupa juga intensi untuk Bapak. Seperti itu, biar kita juga didoakan dari atas. Tiap hari mendoakan Bapak. Ngobrol dengan Bapak tidak? Ngobrol dengan Bapak tidak? Misalnya kalau Bapak ada di sini, kamu ngomong apa? Misalnya kalau Bapak ada di sini,
Iya. Apa yang mau kau beritahu? Bapak saya sudah kerja atau apa? Iya, saya hanya mau bilang itu. Maksudnya saya hanya bilang bapak saya sudah kerja, saya sudah tidak takut lagi. Saya hanya bilang, maksudnya hanya mau bilang apa, saya rindu seperti itu. Mas rindu? Karena memang hanya, maksudnya kalau saya rindu pasti saya berdoa, kalau ingat pasti sesekali pasti menangis. Kuburnya kan di sekitar rumah kan? Iya, di depan rumah. Di depan rumah. Oke. Kami itu kali tidak sempat pergi melayat nih, sorry. Nah, oke, ceritanya menarik sekali, cerita kamu dan Bapak. Dengan semua yang sudah terjadi, lalu dengan segala pekerjaan yang sudah kamu lewati, segala pengalaman. Nah, sebenarnya yang kamu kejar dalam hidup itu apa? Kalau sebelumnya kan, waktu kuliah kan, sebelum kuliah, kamu tadi bilang kan cita-citamu adalah bekerja di televisi, menjadi jurnalis, menjadi presenter. Nah, sebenarnya yang kamu kejar itu apa dalam hidupmu? Yang saya kejar, yang pastinya kesuksesan. Itu yang paling kamu kejar? Ya, paling penting kesuksesan. Kesuksesan itu kan tidak selamanya harus berupa materi, uang yang banyak. Dapat pekerjaan saat ini saja itu sudah sebuah kesuksesan menurut saya. Dan juga berada di keluarga yang benar-benar sayang, benar-benar mendukung, itu sudah sebuah kesuksesan menurut saya. Dan juga yang pastinya bahagia di masa depannya, seperti itu. Kamu sayang tidak dengan dirimu sendiri? Sayang sekali, Rom. Apa bagian dari dirimu yang paling kamu sayangi? Perjuanganmu kah? Apakah? Yang paling saya Apa yang sayang paling tuh kamu sayang dari dirimu? apa ya? Perjuangan saya punya diri untuk menerima semua kenyataan. Kenyataan yang terjadi, salah satunya seperti pengalaman saya dengan bapak saya tadi. Jadi berdamai dengan keadaan itu, menerima kenyataan kalau orang yang kita sayang itu sudah pergi, orang yang sebenarnya seharusnya menjadi apa ya, menjadi penopang atau setidaknya apa ya, tiang lah untuk menjaga kami di dalam rumah, pasti itu. Oke. Apa kira-kira yang Nona mau omong di bagian terakhir nih? Semacam bukan pesan terakhir ya, tapi tapi komentar terakhir lah. Kira-kira untuk penonton lah. Mungkin Nona bisa sampaikan 1-2, bukan kata-kata hari ini, tapi setidaknya motivasi dari cerita-cerita yang Nona sudah omong tadi, perjuangan Nona dan sebagainya. Bukan sebagai Putri Tenun kan zaman dulu toh. Iya dong, sudah lewat. Ya, kita lewat saja tentang Putri Tenun. Oke, silakan. Oke, buat teman-teman semua dari Nona, banggalah kepada diri kalian sendiri karena diri kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Jangan lupa abadikan momen apapun itu bersama keluarga kalian. Karena di saat orang itu sudah tiada, kalian akan merindukan momen-momen itu. Walaupun sekecil, tetapi tetap akan teringat di memori kalian. Oke, itu atau salah. Terima kasih Nona sudah mau berbagi cerita di tiba-tiba podcast tiba-tiba. Semoga cerita yang Nona sampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan dan menolong mereka, terutama mereka yang mungkin hari-hari ini galau, gelisah, dan tadi Nona pesan supaya selalu mengabadikan setiap momen apapun itu. Nah, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan orang-orang lain yang akan juga datang dan bercerita. Siapa tahu Nona juga akan datang dan bercerita lagi tentang produk kecantikannya itu. Sampai bertemu lagi teman-teman. Selamat bertemu. Salam.